Pemirsa, fenomena jam koma viral di media sosial khususnya di kalangan Gen Z. Jam koma atau brain fog ini merupakan kondisi seseorang yang tiba-tiba kehilangan fokus di tengah aktivitas dan penyebabnya berbagai macam, mulai dari kurangnya kesadaran penuh hingga gaya hidup yang tidak seimbang. Generasi Z atau Gen Z dikenal hidup di tengah perubahan zaman yang cepat. Informasi dan interaksi sosial secara digital memberi warna dan tantangan tersendiri yang kemudian mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Jam koma, istilah yang kini tengah populer di kalangan Gen Z. Pengertian jam koma berkaitan dengan keadaan kehilangan fokus sehingga tubuh seakan-akan berada dalam keadaan koma. Dampak yang terjadi akibat jam koma, seseorang akan merasa sulit berpikir, bingung dan kesulitan mengingat sesuatu. Penyebabnya kelelahan melakukan aktivitas fisik, menjalani pola makan dan gaya hidup yang tidak seimbang, hingga perilaku screen time yang berlebihan. Saat terjadi jam koma, tubuh juga mengalami penurunan fungsi mental yang menyebabkan mood yang buruk. Seseorang yang sering mengalami jam koma, produktivitasnya akan terus menurun. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Novita Tandri selaku psikolog. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Novita, apa kabar di sana Mbak? Selamat siang Mas Hendru, kabarnya baik-baik aja, tentunya tidak mengalami jam koma Mas Hendru. Apa kabar Mas Hendru? Oke, luar biasa. Kalau begitu kita langsung saja membahas agar kita semua tidak terkena jam koma nih Mbak Novita ya. Oke, ya. Sebetulnya jam koma ini kan kita menurun ya, berpikir secara efektifnya. Kognitif kita berturun setelah seharian penuh bekerja ataupun beraktivitas. Kalau dari kacamata Mbak Novita sendiri, ini sebetulnya hal alamiahkah, wajar-wajar sajakah, atau perlu diwaspadai Mbak Novita? Ini sebenarnya kalau kita masuk istilahnya seperti fatigue gitu loh Mas Andrew. Jadi kelelahan, kondisi di mana kita lelah, super lelah secara fisik dan mental. Nah, sekarang mungkin istilahnya lebih trendingnya adalah jam koma. Koma menggambarkan sebenarnya dikaitkan dengan istilah medis ya, di mana kita berada dalam posisi koma, jadi nggak hidup juga, tetapi juga tidak mengalami proses untuk meninggalkan dunia ini. Jadi koma, jadi istilah ini dipakai sampai ada yang disebut juga dengan generasi koma, Mas. Jadi sebenarnya istilah ini sama dengan fatigue, kelelahannya dia luar biasa dan tentunya disebabkan dengan beberapa faktor. Salah satunya ya tentunya tidur yang sangat kurang sekali, dan yang kedua pola makan, pola gerak yang juga sangat kurang, yang nantinya berkaitan dengan kesehatan mentalnya Mas, karena kita tahu mental dan fisik berhubungan dengan sangat erat sekali ya. Oke, jadi penyebabnya kompleks ya. Kalau gejalanya sendiri biasanya apa saja Mbak Novita? Apakah anxiety, kemudian cemas berlebih ya, ke pola makan yang mungkin juga sekarang sudah tidak beraturan, kemudian ada rasa emosional yang lebih daripada biasanya, atau seperti apa Mbak Novita? Biasanya kalau jam koma tuh biasanya emosinya tuh roller coaster, Mas Hendro. Jadi naik turunnya itu luar biasa. Jadi dia bisa sedih sekali, terus tiba-tiba dia bisa happy. Lalu nggak berapa saat terus merasa lelah lagi, merasa cemas lagi, merasa khawatir lagi, naik sesaat menjadi happy. Nah ini yang biasa kita sebut dengan crash. Nah salah satu dari sumbernya adalah makanan, Mas Andrew, dari tadi selain tidur. Dengan sugar atau gula yang terlalu tinggi. Yang kalau kita tahu selama ini, saya juga sering sekali membaca dan mendengar dari Diet TV yang membahas tentang sugar high atau sugar crash. Jadi di mana badan kita yang kita pikir dengan gula yang berlebihan, dengan kita minum gula misalnya ya, atau kue-kue yang kalorinya tinggi, membuat kita segar sesaat. Tetapi sugar crash ini hanya bertahan sebentar. Setelah itu ini yang terjadi koma.
decline-nya atau terjun bebasnya tinggi sekali. Nah, biasanya jam koma ini berada setelah makan siang, Mas Andrew, jam 1 sampai jam 3 tuh. Nah, kurang lebih di antara jam ini di mana kita merasa lelah luar biasa, ngantuk luar biasa, dan tidak kepengen melakukan aktivitas apa-apa. Ditambah dengan kecemasannya tinggi, hormon kortisol yang paling banyak atau hormon yang bikin capek ini yang terproduksi paling tinggi di jam-jam koma ini, Mas. Oke. Namun di satu sisi ada juga yang menyebut bahwa generasi Z kita, Gen Z kita yang paling banyak menghidap jam koma. Ini kalau dari Mbak Novita sendiri melihatnya seperti apa? Apakah karena mereka sangat edik sekali, sangat dekat sekali dunianya dengan media sosial dan gawai, sehingga ketika bersosialisasi di real life, di dunia nyata, mereka suka skip begitu, agak-agak lupa kalau mau melakukan sesuatu atau meletakkan barang, kemudian mau mengambil kembali, lupa lagi, di mana tadi saya meletakkannya. Kalau Mbak Novita gimana? Tapi saya melihatnya tidak hanya di Gen Z sih, di Gen Z ya, di generasi X dan Y juga itu terjadi. Jadi mungkin stigma atau stereotype kepada generasi Z ini jangan terus ada gitu. Karena kita bicara teknologi digital, ini semua adiksi dengan ketergantungan kita dengan teknologi juga cukup tinggi. Jadi bagaimana untuk bisa memahami ini dengan bijaksana, dengan tahu bahwa kesehatan fisik ini sangat mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kalau buat saya, sekali lagi dengan menyebut tadi jam koma lalu kita nanti kaitkan dengan generasi koma, ini menurut saya juga kasihan kepada generasi Gen Z ini ya. Kalau menurut saya gaya hidup nomor 1. Gaya hidup ini mungkin, dan ini sekali lagi bukan hanya Gen Z, tetapi juga generasi sebelum daripada Gen Z, adalah kurangnya aktivitas gerak, Mas. Aktivitas gerak ini yang menyebabkan badannya mudah sekali merasa fatigue atau tadi jam koma ini, kurang tidur. Kurang tidur ini yang kita tahu, terkadang orang mengatakan apalagi nih yang generasi yang X misalnya seperti generasi saya atau generasi yang sebelumnya lagi dengan baby boomer, orang tua tidak perlu tidur lama 4-5 jam aja cukup, susah tidur gitu. Nah ini terjadi dengan Gen Z karena terlalu banyak paparan teknologi yang membuat mereka tidurnya kurang. Nah, fatigue ini terjadi pasti pada saat kurang tidur, Mas. Karena manusia secara alami itu butuh tidur 7-9 jam di segala usia. Apalagi kalau bayi ya kita tahu. Jadi tidak ada tuh generasi bahwa semakin tua, bahwa generasi ini tidak butuh tidur yang panjang atau bayi. Karena badan kita butuh untuk direhabilitasi, memperbaiki sel-sel yang ada pada saat kita tidur, Mas. Baik, jadi jangan menstereotip ya, karena semua orang kita pasti pernah mengalami hilang fokus begitu ya, atau kelupaan. Nah, karena itu bagaimana cara mengetahui batas wajarnya, batas-batas normalnya untuk mengetahui diri kita ini sebetulnya apakah masih wajar, masih normalkah, atau sudah masuk ke dalam fase tersebut yang mengalami gangguan mental, Mbak Novita? Kalau sudah terjadi ketidaknormalan yang biasanya kita tidak alami di hari-hari biasanya, misalnya merasa kelelahan luar biasa sekali, tidak bisa fokus dengan pekerjaan, kepengen meninggalkan pekerjaan, kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang luar biasa, lalu tidak punya keinginan dengan hobi yang biasanya kita suka, ini perlu dicari tahu apa triggernya, apa stresornya. Lalu jangan lupa untuk bicara dengan teman terdekat, Anda tidak sendirian atau bahkan meminta pertolongan dari profesional health. Sekarang banyak sekali Mas Andrew kalau kita lihat ya, hotline yang bisa dihubungi dari Kemensos RI, Kemenkes RI, Kemen PPA misalnya yang dibuka untuk kita bisa bicara. Semakin mudah kok. Lalu BPJS pun sudah ada step-stepnya untuk bisa mengcover dengan psikolog dan psikiater. Hanya perlu step-step yang lebih panjang daripada kesehatan fisik lainnya. Jadi buat saya penting sekali untuk bisa mengetahui gejala-gejala ini, jangan menunggu sampai sudah terlalu parah. Jadi sama dengan kanker atau penyakit fisik lainnya, jangan menunggu sampai stage-nya
1, 2, 3, 4 ya kalau kita kenal di dalam dunia medis, khususnya mungkin penyakit yang paling mematikan ini, jangan ditunggu sampai stage-nya terakhir. Karena gejala ini kita bisa rasakan. Dan merasakan ini sangat penting sekali untuk bisa tahu ciri-ciri dan gejalanya, sehingga pertolongannya tidak menunggu terlalu lama. Oke. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Prevention is better than cure. Untuk itu kita harus bisa melakukan screening dari tubuh kita dan bisa langsung berkonsultasi kepada profesionalnya. Oke. Lalu kalau kita sebelum ke orang profesionalnya, apa yang harus kita lakukan pada anggota keluarga kita mungkin yang mengidap jam koma, untuk anak-anak kita atau sahabat kita yang sudah ada terindikasi jam koma? Sebetulnya apa pertolongan pertama Mbak Novita yang harus kita lakukan untuk mereka? Tapi ditahan Mbak, kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Novita Tandri selaku psikolog. Mbak Novita, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga masih ingin mendalami penyebab-penyebab dari jam koma ya. Apakah job desk yang begitu banyak dari kantor, kemudian tekanan pekerjaan ya, mental dari atasan gitu, dari bos, ini juga apakah bisa menstimulasi orang menjadi terkena jam koma, Mbak Novita? Sangat bisa, karena kalau kita lihat di generasi yang sekarang gitu ya, generasi milenial, bos-bosnya atau atasannya datang dari generasi X dan generasi Y, yang tentunya kalau bisa bicara yang pertama, stabilitas kerja, ini generasi X dan Y itu fokus kepada kerja keras gitu ya, ketekunan, loyalitas terhadap perusahaan. Sedangkan kalau bicara dengan generasi milenial, mereka fokusnya kepada adalah berkomunikasi itu tidak perlu harus tatap muka. Mereka punya fleksibilitas gitu loh. Bahwa dengan instant message, dengan email, dengan medsos, dan ini yang membedakan di antara kedua generasi ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih benar, Mas. Tetapi memang dunianya yang membuat mereka berubah dari cara berkomunikasi. Jadi kalau dulu mungkin kita lihat fokus kepada generasi yang sebelumnya, X dan Y, adalah kestabilan finansial, keluarga misalnya. Lalu rumah sebagai tolak ukur kesuksesan. Untuk mereka enggak. Yang penting ada work-life balance, fleksibilitas saya bisa, saya fokus kepada kesehatan mental saya, dan saya fokus kepada kebahagiaan saya. Jadi ini yang membedakan dan sulit dipahami oleh generasi sebelumnya. Tetapi kalau pertikaian ini terus terjadi antara generasi X, Y, dan generasi milenial, membuat nanti mereka akan punya stigma yang disebut sebagai generasi milenial, sebagai generasi koma, generasi yang malas, generasi yang egois, generasi yang nggak mau kerja. Padahal is not true. Generasi yang sekarang, generasi Z, itu adalah generasi yang sangat kreatif dan inovatif. Kita lihat startup, kita lihat kecerdasan buatan, kita lihat dengan ekonomi digital. Mereka menciptakan banyak sekali peluang kerja yang baru. Dan mereka mau kerjanya itu dengan kolaborasi melalui teknologi. Nah, kolab-kolab ini kalau kita perhatikan, sangat-sangat bisa menciptakan peluang kerja yang baru. Nah, ini yang tidak dipahami oleh generasi X dan Y. Nah, kalau terus ini terjadi, akan kelihatan, kita lihat ya berapa minggu yang lalu, ada kesan bahwa stigma ini membuat generasi X dan Y akhirnya berlomba-lomba untuk memecat generasi milenial. Padahal, kalau mereka dimanfaatkan dan kita pahami bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka bekerja, sangat bisa mengoptimalkan kemampuan mereka, bukan dikecilkan, bukan disudutkan. Baik, ini sangat mencerahkan kita semua ya, bahwa mereka juga punya potensi yang
tak terbatas begitu para generasi Z kita. Tetapi masih banyak juga Mbak Novita di luar sana yang menstigma Gen Z kita, generasi strawberry begitu ya. Di luarnya tampilannya sangat menarik, sangat fashionable, tapi sebetulnya mereka rapuh, sangat mudah sekali galau, sedikit-sedikit kalau kena mental butuh healing, dan terkena jam koma. Nah, bagaimana sebetulnya agar mereka juga bisa tersadar, para karyawan-karyawan dari generasi X atau baby boomers begitu ya, bisa mengetahui agar bisa mencari solusi dan bisa menjadi satu frekuensi begitu dengan generasi Z kita yang mereka lebih suka efektivitas, fleksibilitas, kerja di mana saja. Yang penting ya seperti kata Mbak Novita Tandri tadi ya, bisa menggunakan media sosial sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Mbak Novita. Iya, benar, ini menarik sekali, Mas. Saya ada sekretaris, namanya remote secretary. Saya nggak pernah ketemu secara fisik. Sudah bekerja dengan saya 2,5 tahun. Oke, namanya Lucia Erlinda, dia tinggalnya di Surabaya, dan dia membantu 2,5 tahun ini luar biasa sebagai PA saya yang kedua. Dia sedang mengambil doktor, ya jadi ngambil S3 di salah satu universitas di Surabaya. Dan membantu saya dalam banyak aspek gitu ya, khususnya untuk sosial media, dan karena saya sedang mengambil S2 yang kedua di Magister Hukum, dan sangat-sangat membantu saya. Dan kata siapa? Ini generasi milenial. Kata siapa seorang sekretaris harus bertemu tatap muka, harus komunikasi tatap muka? Tidak. Jadi kalau buat saya, memahami bagaimana mereka berpikir, mendorong mereka untuk bisa bekerja secara efektif dengan hasil yang sama baiknya dengan generasi kita, X dan Y, sangat mungkin terjadi. Jadi kalau buat saya, dengan memahami, tidak mengecilkan, tidak merendahkan, tetapi masuk dengan, sekali lagi, psikologis di zaman sekarang dengan kecerdasan buatan yang mau tidak mau kita harus terima, dan mau tidak mau kita harus adaptif, berarti beradaptasi dengan situasi ini. Kalau tidak, Anda akan kerja sendiri sebagai generasi X dan Y. Padahal kalau kalian bisa memanfaatkan mereka seoptimal mungkin, kerjaanmu banyak banget. Jangan menyalahkan mereka untuk memahami bahwa kesehatan mental itu penting sekali. Karena kesehatan mental buat saya, dengan disadari oleh generasi milenial ini, membuat mereka bisa bekerja lebih happy. Mereka tahu kapan bekerja, mereka tahu kapan untuk olahraga, mereka tahu kapan harus tidur, dan mereka tahu kapan harus bekerja, kapan harus traveling. Jadi healing juga nggak salah, gitu ya. Tetapi work-life balance ini, balance berarti semuanya seimbang. Ya, buat generasi milenial juga. Dengan keseimbangan ini dan membuka diri, menjelaskan kepada atasan Anda bahwa dunia kalian berbeda, tetapi kalian tidak berarti semua deadline yang diberikan harus bertemu muka, tetapi mengerjakannya dengan sepenuh hati. Jadi kalau buat saya tidak perlu harus pro dan kontra, apalagi kontradiktif di dalam kehidupan yang sekarang ini. Kita generasi X dan Y yang harus memahami dunia mereka. Karena kita pernah menjadi muda, tapi mereka tidak pernah menjadi muda. Jadi memberikan contoh, memberikan nasihat, lebih bijaksana di dalam melabelkan stereotip dan stigma ini kepada anak-anak generasi milenial. Baik, jadi harus bisa kembali menerapkan work-life balance ya. Nah, bagaimana pula agar generasi muda kita, Gen Z kita ini juga bisa balance? Mereka memang suka segala sesuatu yang fleksibel, kemudian bekerja bisa di mana saja gitu ya, work from anywhere. Tetapi di satu sisi bagaimana agar mereka tidak candu dengan media sosial dan gawainya, sehingga mereka juga bisa bersosialisasi di real life, kemudian terhindar dari jam koma, Mbak Novita. Baik, ada kalau dari salah satu presiden di Amerika disebutnya Eisenhower Matrix. Skala prioritas, Mas Andrew. Jadi skala prioritas dia bagi itu di dalam 4 bagian. Jadi yang paling pertama itu adalah penting dan urgent. Itu harus dilakukan sekarang. Lalu dia bagi lagi. Ada yang penting tetapi tidak urgent. Ada yang urgent tetapi tidak penting-penting banget gitu. Dan ada yang keempat, tidak penting, tidak urgent. Jadi itu harus di-delete. Jadi kapan harus mendelegasikan, kapan harus mengerjakan saat itu juga.
Nah, dengan punya Eisenhower Matrix alias skala prioritas ini, kita sebagai generasi apapun ya, dimanapun, dengan membagi ini kita jadi tahu kapan yang harus dilakukan. Nah, untuk hal-hal yang misalnya healing terlalu banyak gitu ya, tetapi secara finansial belum siap, mungkin healingnya yang deket-deket lah. Ya, di weekend mungkin sekedar hangout bersama teman, karena itu juga penting bagaimana Anda bisa melampiaskan pertemuan-pertemuan ini, atau mungkin dengan olahraga. Nah, olahraga ini penting sekali, karena dengan olahraga mental kita jadi lebih sehat. Ada hormon-hormon seperti endorfin, dopamin yang bikin kita itu ingin melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi karena badan kita bugar. Nah, kalau mereka tidak punya skala prioritas ini, termasuk dengan makanan, pemilihan makanan, gula tadi yang kita sebutkan, dengan konsumsi gula yang terlalu tinggi, yang akhirnya ke arah diabetes sebagai pembunuh nomor 1 di Indonesia, the mother of all diseases, ibu dari semua penyakit. Kita bisa lihat gagal ginjal, usus besar, kolon, cancer gitu ya, stroke, jantung. Dan itu dimulai dari konsumsi gula yang terlalu tinggi. Baik. Lalu yang lainnya meditasi, yoga, mungkin sekali. Saya suka sekali dengan Diet TV, karena Diet TV itu mengajarkan kita untuk pelan, untuk slow down, tetapi semua dengan SOP yang begitu ketat dan baik. Tetapi take your time gitu. Nah, saya lihat juga di Diet TV sendiri, makanan yang masuk ke dalam perut dari setiap karyawan yang ada selalu yang sehat dan baik. Kan itu pengaruh sekali dengan mental state kita. Jadi dengan bernapas juga jadi lebih baik, dan makanan dan pola geraknya itu baik. Nah, diharapkan mental dan fisik akhirnya menjadi bugar. Mens sana in corpore sano. Tubuh yang sehat adalah jiwa yang kuat dan sehat, Mas Andrew. Oke, luar biasa. Jadi kita harus mengetahui skala prioritas kita ya, dan membreakdown lagi apa sebetulnya yang harus diperbaiki. Terima kasih Mbak Novita Tandri, semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting bagi pemirsa di rumah agar kita bisa terhindar dari jam koma yang berdampak buruk bagi kesehatan mental kita. Terima kasih sekali lagi Mbak Novita Tandri telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Mbak Novita. Sama-sama Mas Andrew. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat lahan tidur yang diubah menjadi kebun sayur. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.